Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati. Saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah yang berjudul Komunikasi Bisnis Melalui Surat dan Komunikasi tentang Pekerjaan. Penulisan pesan singkat untuk media elektronik. Sejauh ini, inovasi terbesar di bidang komunikasi dalam beberapa tahun terakhir adalah penggunaan internet sebagai alat utama untuk mengirimkan dan menerima informasi. B. Penulisan pesan rutin dan positif. Menulis pesan-pesan bisnis seperti surat, laporan, proposal, dan memo merupakan hal yang rutin dalam dunia bisnis. Penulisan surat-surat bisnis yang memberikan pesan positif bagi para pembaca merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian bagi perusahaan. Pemesanan produk kepada pemasok, pengiriman produk kepada pelanggan, pemberitahuan kebijakan insentif bagi karyawan, memberikan penghargaan bagi karyawan yang loyal, dan pemberian ucapan selamat kepada karyawan yang berprestasi merupakan kegiatan-kegiatan rutin dalam dunia bisnis. Pada dasarnya, pengorganisasian pesan-pesan rutin dan berita baik atau good news atau pesan-pesan positif atau goodwill dalam dunia bisnis memiliki pola yang hampir sama dan menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. 1. Strategi permintaan pesan-pesan rutin. Pada umumnya, permintaan pesan-pesan rutin merupakan hal yang normal atau lazim dalam kegiatan bisnis. 2. Strategi penulisan pesan-pesan positif. Ketika sedang merespon secara positif penyampaian pesan-pesan good news dan goodwill, seseorang dapat menggunakan pendekatan langsung atau direct approach. C. Penulisan pesan negatif. Bila kita menulis surat dengan berita yang negatif yang akan berdampak kepada pembaca, maka pendekatan tidak langsung merupakan hal yang banyak digunakan oleh pembisnis. Penyampaian berita negatif sebaiknya dilakukan secara bertahap, berbeda dengan berita baik atau positif yang dapat disampaikan secara langsung. Penyampaian berita negatif secara langsung akan mengakibatkan rasa kecewa sehingga pembaca tidak akan meneruskan membaca berita tersebut atau bahkan membuang surat tersebut. Oleh karena itu, dalam penulisan surat dengan berita negatif haruslah sangat berhati-hati. Penulis harus berempati kepada pembaca dan mengerti rasa kecewa yang akan timbul. Dalam menulis surat dengan pesan negatif sebenarnya bertujuan untuk menyampaikan berita negatif. Menerima surat dapat menerima dan mengerti isi surat, mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan, mempertahankan citra positif perusahaan, menyelesaikan permasalahan sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang. D. Penulisan pesan persuasif. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens atau pembaca atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju. E. Penulisan surat lamaran kerja. Syarat-syarat surat lamaran kerja. Surat lamaran harus memakai bahasa Indonesia yang baik. Surat lamaran ditulis tangan yang rapi. Surat lamaran ditulis dengan bahasa yang sopan dan simpatik. Surat lamaran harus berisikan hal-hal tentang identitas pelamar, riwayat pendidikan, maksud pelamar, dan lampiran. Kesimpulan surat elektronik termasuk dalam komunikasi tertulis. Surat elektronik lebih dari sekedar pengganti komunikasi telepon dan tidak boleh ditulis dengan
terburu-buru dengan sedikit atau tanpa pertimbangan mengenai gaya dan isinya. Berbeda dengan komunikasi lewat telepon, pesan elektronik bisa disimpan dan dibaca kembali. Pesan elektronik bukan bersifat rahasia dan bisa diterima sebagai bukti di pengadilan. Dengan demikian, pesan elektronik harus direncanakan dan disusun secara cermat. Menulis pesan-pesan bisnis seperti surat laporan, proposal, dan memo merupakan hal yang rutin dalam dunia bisnis. Penulisan surat-surat bisnis yang memberikan pesan positif bagi para pembaca merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian bagi perusahaan. Penyampaian berita negatif secara langsung akan mengakibatkan rasa kecewa sehingga pembaca tidak akan meneruskan membaca berita tersebut atau bahkan membuang surat tersebut. Oleh karena itu, dalam penulisan surat dengan berita negatif haruslah sangat berhati-hati. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang atau lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.